Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga di kesempatan kali ini kita dan kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun. Seperti biasa pada kesempatan ini saya akan membawakan kisah-kisah misteri. Namun pada cerita kali ini untuk nama dan tempatnya sudah saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Di Santet Nasabah. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Andre merupakan salah satu karyawan perusahaan jasa penyedia debt collector. Ia bekerja sebagai valet collector, yaitu khusus menangani bagian pembayaran kredit yang macet, terutama pembayaran yang telah macet di atas 3 bulan. Suatu hari Andre mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan terhadap seorang debitur dari salah satu perusahaan leasing. Menurut informasi, debitur tersebut telah telat membayar hampir 4 bulan. Setelah menerima tugas dan mendapatkan data-datanya, pria bertubuh tegap itu segera bergegas menuju ke alamat sang debitur. Akan tetapi sampainya di sana, ia malah kecewa setelah mengetahui si debitur sudah pindah dari tempatnya, yang ternyata hanyalah sebuah kontrakan. Untuk lebih memastikan keberadaan pemilik kontrakan tersebut, Andre mencoba mencari tahu pada tetangga sekitar. "Permisi Pak, izin tanya, kalau boleh tahu pemilik rumah yang di sini pindah kemana ya?" Tanya Andre setelah berhasil menemui seorang pria yang kebetulan hendak keluar dari rumah kontrakan di sebelahnya. "Saya juga kurang begitu tahu Mas, tapi dari yang pernah saya dengar, katanya kampungnya itu di kota A Mas," jawab pria itu. "Oh, kota itu ya Pak," timpal Andre. "Iya Mas," jawab pria itu singkat. Setelah mengetahui alamat baru si debitur, ia kemudian segera pamit. Kali ini pekerjaannya terasa cukup pelik, karena harus menagih di dalam perkampungan warga. Seperti diketahui, menagih di dalam perkampungan merupakan hal paling dihindari para debt collector, karena biasanya sering terjadi hal-hal yang tidak diduga. Bahkan beberapa kali, para debt collector yang hendak masuk harus babak belur dihakimi warga. Apalagi Andre harus menagih sendirian. Kampung A merupakan nama sebuah kampung yang terletak di perbatasan kota. Tidak banyak orang yang mengetahui, sebab kebanyakan penduduknya memilih untuk menutup diri dari dunia luar. Hanya beberapa saja yang mau pindah dan menetap di dalam kota, guna memilih melanjutkan hidup yang lebih layak dan sedikit modern. Konon di kampung tersebut banyak terdapat hal-hal yang sangat mistis, dari kuyang yang bergentayangan saat malam, dan juga santet yang menjadi senjata para penduduknya. Terselip di dalam benak Andre untuk mundur dari proses penagihan kali ini. Ia benar-benar khawatir akan nasibnya. Namun jika itu terjadi, maka reputasinya di kantor akan berkurang. Bahkan ia akan sangat sulit menerima tawaran untuk penagihan. Bimbang dengan hal itu, ia pun mencoba mencari jalan tengah dengan sharing kepada rekan-rekannya. "Pokoknya apa saja yang disediakan tuan rumah, jangan kamu sentuh. Kamu jangan sekali-kali coba minum apa-apa, terutama kopi, bahaya. Pokoknya kamu datang, nagih, terus pulang. Tidak usah macam-macam lagi. Yang penting motor bisa kamu bawa pulang." Berbagai macam saran didapatnya. Kepalanya terus saja dijejal dengan solusi-solusi agar terhindar dari ilmu santet. Lidahnya terasa keluh untuk mengucapkan sesuatu, sedangkan pikirannya coba menerawang setiap kata yang diucapkan temannya itu. Lalu kemudian sorenya Andre memutuskan untuk pergi menuju ke kampung A. Ia memilih berangkat menggunakan sebuah ojek yang disewanya. Sesampainya di dalam kampung, pria dengan kumis lebat itu kemudian mencoba mencari tahu alamat sang debitur kepada para pemuda yang sedang nongkrong di sebuah deker pinggir jalanan. Setelah menyebutkan nama orang yang dicarinya, salah seorang dari pemuda itu segera bangkit. Ia kemudian mencoba menuntun Andre untuk pergi ke suatu tempat. Tepat di sebuah warung pisang goreng, pemuda itu memberi aba-aba agar Andre berhenti. Ia kemudian mempersilahkannya untuk pergi ke dalam warung tersebut. Setelah itu sang pemuda langsung pergi begitu saja,
tanpa sempat Andre bertanya kembali dan mengucapkan terima kasih. Sedikit ragu, Andre segera menuju ke dalam warung tersebut. Sesampainya di dalam, ia langsung memesan seporsi pisang goreng. Bukan maksud untuk berbelanja, tetapi sekedar basa-basi biar urusannya sedikit mudah. Lama ia menikmati santapannya, tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya, seperti hendak mencari waktu yang tepat untuk bertanya. Hingga akhirnya, "Ibu kenal dengan Bapak Joni?" Ibu yang sedang asik menggoreng itu seketika menghentikan aktivitasnya. Matanya menoleh ke arah pria asing yang baru saja mengucapkan sesuatu hal yang mungkin sedikit diketahuinya. Melihat ibu yang diam saja, Andre kembali mengulang pertanyaan yang sama. Karena tidak asing dengan nama itu, seketika saja wajah wanita dengan rambut terikat dan separuhnya sudah berwarna putih menjadi berubah. "Masnya dari mana ya?" Pandangannya gelisah berusaha menduga maksud dan tujuan pria asing di hadapannya. "Saya dari kota, Bu." Andre menjawab dengan terus terang, mencoba menghindari basa-basi yang berkelanjutan. Apalagi saat melihat ekspresi wanita di depannya sedikit berubah. Namun tidak lama selepas Andre menjawab, wanita itu langsung saja beranjak tanpa berbicara lagi. Sontak membuat suasana menjadi sedikit canggung. Melihat tingkah wanita separuh baya itu menjadi aneh, segera saja Andre menepi ke pinggiran jalan, sambil dirinya terus berjaga, menanti apa yang sedang dilakukan wanita pemilik warung pisang tadi. Sesekali mata pria dengan pakaian ala debt collector itu mengintip ke sisi warung, berharap menemukan wanita tadi. Namun tidak berselang lama, wanita itu terlihat sedang keluar dari sebuah rumah. Ia kemudian berjalan kembali ke dalam warungnya. Melihat wanita itu sudah kembali, dengan cepat Andre mengikuti masuk ke dalam, bermaksud untuk membayar pesanannya tadi. Namun tiba-tiba saja, wanita itu menyuruh Andre untuk masuk ke dalam rumah yang ia datangi tadi. "Bapak Joni yang kamu cari sedang ada di dalam, silakan saja kamu masuk." Mendengar perkataan wanita itu barusan, sontak membuat Andre sedikit terkejut. "Saya istrinya, dan itu suamiku." Wanita itu coba memberitahu setelah melihat Andre yang berdiri kebingungan. "Oh, iya Bu, terima kasih." Dengan sigap Andre segera berjalan keluar dan memutari warung melalui pintu samping halaman rumah. Tidak lupa, ia pun membayar makanan dahulu. Di dalam rumah telah menunggu seorang lelaki dengan setelan kaos gantung putih serta sebuah sarung pengganti celana. "Silahkan masuk, Mas," ucap lelaki tadi melihat Andre yang sudah berdiri di depan pintu. Tidak berselang lama, wanita penjual tadi datang lagi. Kali ini dia datang membawa sebuah nampan berisi sepiring pisang goreng dan 2 gelas kopi hitam. "Silahkan diminum, Mas." Usai mengatur nampan di atas meja, wanita itu segera kembali, seolah tidak mau terlibat dalam pembicaraan suaminya. Melihat kopi yang tersaji, seketika Andre mengingat kembali pesan-pesan temannya terdahulu. Matanya menatap sekilas ke arah makanan dan minuman yang ada di meja, seperti mencari sesuatu yang aneh. Barangkali ada ajimat yang terselip di dalam gelas maupun piring tadi. "Ayo, jangan dilihat saja, Mas. Silahkan dicicipi dulu," ucap lelaki itu seraya menyeruput kopi bagiannya. Karena tidak berani menyentuh sajian yang diberikan kepadanya, maka langsung saja Andre menjelaskan tujuan kedatangannya, berharap perhatian pemilik rumah teralihkan dan tidak tersinggung dengan tingkahnya. Setelah berjabatan tangan, keduanya pun berpisah dengan hangat. Tidak lupa Andre pun berpamitan kepada wanita tadi di warungnya. Kali ini ia pulang menggunakan motor yang berhasil dibawanya itu. Andre benar-benar merasa sangat bahagia, sebab semua rencananya berjalan dengan lancar. Ya, walaupun masih dihantui dengan sedikit perasaan takut, namun ia terus berusaha menepisnya. Tidak ada penolakan, seolah lelaki itu sadar dengan kesalahannya. Dengan ikhlas, ia merelakan motor satu-satunya dibawa oleh debt collector. Keesokan harinya setibanya di kantor, Andre pun mendapatkan banyak pujian dari teman-temannya. Tidak lupa Andre pun berterima kasih. Berkat semua saran yang diterimanya, ia jadi terhindar dari malapetaka di kampung A. Karena berhasil,
ia diberikan komisi yang lumayan besar, serta cuti selama 1 minggu. Waktu cuti tersebut pun ia manfaatkan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun tepat jam 2 dini hari, Andre dikejutkan dengan rasa perih yang luar biasa di bagian perutnya. Ia meringkuk kesakitan, suaranya terasa tersekat, bahkan untuk berteriak meminta tolong pun ia tidak mampu. Dan setelah beberapa saat menahan diri dari perih yang ia rasakan, akhirnya perasaannya kembali sedikit lega. Namun perasaan itu tidak berlangsung lama. Kembali ia merasakan sesuatu hendak keluar dari lubang anusnya. Lalu kemudian dengan cepat ia pun berlari menuju toilet. Mendengar kegaduhan yang Andre timbulkan, membuat ayahnya segera terbangun. Malam itu, Andre benar-benar merasakan sesuatu yang begitu aneh. Saat hendak mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya, tiba-tiba saja hal yang tidak disangka terjadi. Bukannya kotoran yang keluar, melainkan pasir yang sangat banyak jatuh bercucuran ke lubang kloset. Melihat hal itu, membuatnya semakin panik. Sambil menunggu pasir yang keluar berhenti, ia mencoba mengingat-ingat lagi kejadian yang dilaluinya 2 hari lalu. Barangkali ada sesuatu yang telah dilarangnya. Setelah merasa pasir yang keluar sudah tidak ada lagi, ia segera menuntaskan membuang hajatnya. Pikirannya tadi segera ditepikannya dahulu. Ayahnya yang telah terbangun, kemudian mendatangi kamar anak tercintanya itu. Didapatinya Andre yang sedang tergolek lemah, sambil terus memegangi perutnya yang kembali terasa sakit. Melihat ayahnya, Andre kemudian menangis jadi-jadinya, berharap ia segera dapat ditolong. Ayahnya yang melihat tingkah laku aneh Andre, segera mendekatinya, seraya menenangkan anaknya tersebut. Laki-laki tua itu mencoba mengusap kepala buah hatinya, sambil mencoba mencari tahu penyebab anak terkasihnya itu kesakitan. Andre yang tidak mampu lagi berbicara, hanya bisa memberi isyarat tentang sesuatu yang aneh sedang menimpanya. Ia mengambil pergelangan tangan ayahnya, seraya memindahkan ke bagian perutnya yang sakit. Betapa terkejutnya lelaki tua itu saat menyentuh kulit perut anaknya yang sudah berubah menjadi keras, layaknya seperti serpihan papan. Merasa ada sesuatu yang gaib sedang terjadi, langsung saja lelaki tua itu membangunkan istrinya, memberitahu kalau malam itu mereka akan segera pergi. Malam itu juga, sambil tergopoh-gopoh Andre dibopong oleh ayahnya untuk pergi berobat ke tempat orang pintar di sekitar kampungnya. "Anak bapak terkena santet," ucap sang dukun yang mengobati si Andre. "Penyakit ini kiriman dari orang kampung A," lanjut Mbak Dukun sambil terus membaca mantranya, seolah sedang menerawang kejadian yang telah dilewati oleh Andre. Sambil meringis kesakitan, Andre seperti tidak percaya dengan perkataan Mbak Dukun barusan, sebab ia sudah benar-benar yakin tidak mencicipi apa-apa semenjak berada di kampung A. Sebuah pisang goreng. Lagi Mbak Dukun terus menerawang, seperti ingin meyakinkan penyebab lelaki muda di hadapannya itu sampai bisa terserang santet. Mendengar kata pisang, Andre kemudian teringat kalau sebelum masuk ke dalam rumah itu, ia sempat memakan pisang goreng di warung milik istri Pak Samsul. Saat itu juga ia langsung menyesali kebodohannya. Dirinya tidak menyangka jika wanita itu telah memasuki santet ke dalam jualannya. Lalu kemudian sang dukun itu menyembuhkan Andre. Kata dukun itu, santet itu dikembalikan kepada pengirimnya. Dan singkat ceritanya, setelah itu Andre pun bisa kembali normal seperti biasanya. Andre pun bersyukur bisa kembali normal seperti biasanya. Namun dari pengalaman ini, sampai saat ini Andre belum bisa melupakannya. Dan sekian, semoga dari kisah Andre ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.